Jumpa lagi dengan Ibu Ruth ya. Nah, hari ini Bu Ruth akan bercerita lagi. Nah, anak-anak pasti suka mendengar cerita kan? Iya dong. Nah, hari ini Ibu Ruth akan menceritakan sebuah cerita rakyat dengan judul Kera dan Centadu ya. Selamat mendengarkan. Nah, anak-anak, jadi cerita Kera dan Centadu ini berasal dari daerah Lama Holot di Kabupaten Flores Timur sekarang. Nah, diceritakan bahwa ada seekor kera bersahabat baik dengan seekor centadu. Nah, centadu adalah sejenis serangga yang berwarna hijau ya, seukuran dengan belalang yang memiliki sayap dan dapat terbang. Nah, orang Kupang menyebutnya doko-doko, sedangkan orang Jawa menyebutnya walang keke. Nah, cerita ini dikisahkan bahwa keduanya seringkali bermain bersama-sama. Nah, tempat di mana kedua sahabat ini tinggal terletak dekat sebuah sungai yang cukup lebar. Nah, pada suatu hari si kera mengajak sahabatnya si centadu berjalan-jalan di tepi sungai yang sangat besar. Nah, setibanya mereka di tepi sungai, kedua sahabat itu duduk. Nah, melepas lelah sambil bercakap-cakap. Nah, air sungai itu sangat jernih. Nah, tetapi arusnya cukup deras. Nah, di seberang sungai itu terdapat hutan yang luas dengan berbagai pepohonan yang sangat rindang. Nah, dalam hatinya si kera, anak-anak merasa bahwa tentu dalam hutan di seberang sungai itu terdapat makanan yang berlimpah ya, berupa buah-buahan. Nah, karena itu si kera mengajak temannya si centadu itu. Nah, si kera mengajak temannya itu untuk mengadakan perlombaan menyeberangi sungai yang besar itu, anak-anak. Nah, menurut si kera, setelah perlombaan selesai dan mereka selamat sampai ke seberang, mereka pasti makmur dan sejahtera di sana. Nah, lihatlah, kata si kera, di puncak pohon-pohon di seberang sana banyak terdapat pucuk muda dan bunga-bunga untuk makananmu. Nah, juga di balik kerimbunan pohon-pohon itu pasti terdapat buah-buahan yang menjadi makananku. Nah, akhirnya dengan iming-iming itu si centadu dengan perlombaan yang diusulkan si kera itu. Nah, hari perlombaan pun ditentukan, anak-anak. Nah, tiba hari perlombaan, keduanya berjalan menuju tempat perlombaan di tepi sungai itu. Nah, setelah keduanya merasa siap, dengan hitungan 1, 2, 3, keduanya langsung terjun bersama-sama ke dalam sungai itu, anak-anak. Nah, keduanya sama-sama hanyut di bawah arus sungai yang deras itu. Nah, tetapi anak-anak, karena badan si kera cukup berat, maka makin lama kera ini makin kehabisan tenaga. Nah, si kera
kemudian tenggelam dan hanyut di bawah arus menuju laut ya. Sebaliknya, karena si Centadu mempunyai sayap, maka ia terus hanyut ya. Nah, perlahan-lahan si Centadu menghanyutkan dirinya menuju ke tepi sungai. Nah, hingga pada satu kelokan si Centadu dapat menggapai batang-batang rumput yang banyak ya, yang bergantungan di tepian sungai itu anak-anak. Nah, maka selamatlah si Centadu sampai ke seberang ya. Ia keluar sebagai pemenang dalam perlombaan itu. Nah, anak-anak, cukup lama si Centadu hinggap di atas sebatang rumput di tepi sungai itu untuk melepaskan lelahnya anak-anak. Nah, si Centadu termenung dengan wajah yang sedih. Nah, ia mengenangkan sahabat karibnya anak-anak, si kera yang bernasib malang ya. Si kera ini bukan saja kalah perlombaan anak-anak, tapi dia juga kehilangan nyawanya anak-anak ya. Ya, jadi anak-anak, demikianlah cerita kera dan si Centadu ini terus dikisahkan di kalangan masyarakat lama Holot ya, sejak dahulu kala sampai sekarang ini ya. Nah, jadi sebuah kisah perlombaan antara dua sahabat karib yang tidak adil dilihat ya, dari besar tubuhnya kedua sahabat ini. Nah, karena tubuhnya yang jauh lebih besar dari Centadu ya, jadi tubuh kera lebih besar daripada tubuh sahabatnya Centadu. Nah, maka si kera ini yakin bahwa dia yang akan memenangkan perlombaan itu anak-anak. Nah, ia menganggap bahwa Centadu ini akan kalah ya, karena memiliki tubuh yang kecil. Nah, jadi si kera ini lupa bahwa si Centadu ini memiliki sayap ya. Nah, maka si Centadu ini tidak mungkin tenggelam anak-anak. Nah, karena itu kelebihan dari si Centadu. Nah, akhirnya si Centadu ini memenangkan perlombaan itu ya. Nah, ia tiba di tempat yang makmur dan sejahtera ya. Sebaliknya si kera yang bertubuh besar tetapi tidak tahu diri ya, ia lupa bahwa tubuh yang besar dan beratnya itu akan cepat tenggelam di arus sungai yang sangat deras itu. Nah, akibatnya sangat besar, yaitu si kera mati lemas terbawa arus yang sangat deras anak-anak. Nah, jadi anak-anak, demikianlah yang besar tidak boleh menganggap enteng yang kecil ya. Juga yang kecil tidak selamanya kalah dengan yang besar. Nah, berlomba-lomba mencapai keadilan dan kemakmuran di masa depan itu sangat penting anak-anak. Nah, tetapi hendaklah setiap orang harus menyadari bahwa kemampuan diri masing-masing ya. Oke, jadi anak-anak, apa yang kita pelajari dari cerita si kera dan Centadu ini, yang kita pelajari adalah kita tidak boleh menganggap enteng orang, tidak boleh menganggap rendah orang lain ya. Kita tidak boleh sombong ya. Ya, jadi kita tidak boleh seperti kera yang sombong, yang merasa dirinya besar, dirinya kuat, dia akan memenangkan perlombaan itu ya. Kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh menganggap orang lain rendah ya.
kan? Tetapi kita harus seperti si Centadu ya. Walaupun dia kecil tapi dia berusaha ya. Dia berusaha untuk menyeberangi sungai itu ya, sampai ia bisa tiba di tempat yang sejahtera, yang makmur ya. Berbeda dengan si kera, karena kesombongannya itu akhirnya dia mati terbawa arus sungai sampai ke laut ya. Oke anak-anak, jadi itulah yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita sebagai anak-anaknya. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh merendahkan orang lain, tapi kita harus belajar untuk menghargai kelebihan dan kelemahan sesama kita ya. Oke anak-anak, oke?